akal manusia. Turunlah saat ini di dalam hati kami semua, sehingga ketika kami mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan, bukakan rahasia firman-Mu, sehingga kami nanti pulang menjadi orang yang sungguh-sungguh serius dalam pelayanan, menjadi jemaat pendeta, hamba Tuhan gembala yang tulus hati. Tuhan, terima kasih acara ini sudah dikemas, didesain oleh panitia begitu indah untuk membawa kami kepada suasana perayaan Natal, mengingat Tuhan datang ke dunia ini. Engkau lahir di kandang domba yang hina, Engkau mati, Engkau salib yang hina untuk menebus kami manusia yang hina ini. Tuhan, berfirman-Lah Engkau saat ini bagi kami semua. Kami telah siap mendengarkan hamba-Mu yang sederhana ini, Tuhan. Urapan khusus nyatakan bagi hamba-Mu, mampukan untuk menjelaskan, menguraikan firman-Mu seturut dengan indah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan oleh panitia gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Mai dan juga badan pengurus sektor. Terima kasih kesempatannya. Saya diberikan waktu untuk menyampaikan firman Tuhan. Jikalau saya melihat memang saat ini untuk gereja TV di seluruh Indonesia, wow, banyak perubahan-perubahan yang luar biasa. Video. Apalagi malam ini didesain acara yang begitu baik dan begitu indah. Terima kasih ya kepada Helen dan teman-teman di dalam acara ini. Baik, mari kita buka firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai yang ke 25. Sudah menemukan? Demikian sabda Allah bagi kita semua. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Tema secara nasional Gereja Perguruan Tinggi Baptis Indonesia diambil tema yaitu Natal ketulusan hati. Memang selama ini kita sudah tulus, dan lebih lagi kita akan lebih tulus untuk mengasihi Tuhan. Hilangnya ketulusan hati dari manusia. Awalnya ketika Tuhan menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan dia, bahwa manusia tulus hatinya mencintai Allah, tulus hatinya sebagai suami istri. Pada waktu itu mereka berada di Taman Eden. Tetapi iblislah yang merusak, iblislah yang menghancurkan tentang ketulusan hati yang ditempatkan Tuhan di hati manusia. Tatkala manusia ditaati kepada setan, diberikan kepada manusia. Di taman itu Tuhan katakan semua boleh dinikmati, semua buah-buahan di taman ini, kecuali ada di tengah taman ini tidak boleh. Tetapi manusia lebih mendengarkan apa kata setan dibandingkan apa kata Tuhan, sehingga manusia itu mengambil buah itu, dan mulai saat itulah manusia itu hilang ketulusan hati. Hancurnya ketulusan hati, hancurnya hati manusia di dalam kehidupannya, sehingga menjadi satu masalah besar. Manusia diusir dari Taman Eden. Manusia tidak lagi menikmati ketulusan dengan Tuhan. Ketika Allah datang di taman itu, apa yang dikatakan? Adam, Adam, di manakah engkau? Jawaban manusia tidak tepat. Tuhan, aku takut.
Seharusnya dia berkata, aku di sini Tuhan. Tetapi karena hati manusia sudah rusak, hati manusia dirusak oleh iblis itu, sehingga tidak lagi nyambung dengan Tuhan. Berarti orang-orang yang tidak tulus hatinya dengan Tuhan, yang tidak tulus hatinya dengan siapapun, itu bisa tidak nyambung. Tidak nyambung. Suami istri, jikalau tidak tulus, itu juga bisa tidak nyambung. Ngomongkan ini, yang lain akan dilakukannya. Saudara-saudara, gambaran hati yang dirusak oleh manusia, karena tadi di sana sudah disiapkan, tapi ya tidak bisa untuk itu. Next, Pak. Coba kita lihat dulu. Next, terus. Terus lagi. Ya, ini gambaran manusia yang tidak lagi tulus hatinya. Yang ada di dalam hati manusia adalah kebun binatang. Ada di sini merak, ini adalah melambangkan kesombongan. Ada di sini adalah kambing, ini paling sulit untuk diatur. Ada ini, ya, serigala. Ada ular ya, bercabang lidah. Ada harimau garang. Ada di sini penyu. Ini malas. Ada di sini adalah gambar ya babi. Melambangkan apa? Rakus. Di dalam dunia penginjilan ini sering kita bagikan. Malam hari ini diingatkan kita kembali. Inilah gambaran hati manusia yang sudah rusak. Yang keluar dari hatinya adalah selalu keluar kebun binatang. Kalau lagi marah, anjing kamu, babi kamu. Karena ini yang ada. Tapi kalau kita lihat, next Bang, kalau sudah hatinya adalah Tuhan yang terjadi. Next, Bang. Yang ada adalah firman Allah, yang adalah Roh Kudus, yang adalah pengampunan. Kebun binatang tidak ada lagi di dalam hatinya. Amin. Sudah keluar dari dalam hatinya. Hati yang sudah rusak, hati yang sudah hancur. Ketika ada pemulihan daripada Tuhan, semuanya hilang, digantikan dengan pengampunan yang dari Yes. Amin. Haleluya. Malam hari ini saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di Natal ini mengangkat seorang tipologi yang sangat luar biasa, yaitu adalah Yusuf. Yusuf yang menjadi figur di Natal di malam hari yang indah ini. Yang pertama kita lihat dari Yusuf adalah tulus hati. Bagaimanakah orang yang tulus hati? Yaitu segenap hati, tidak pura-pura, tidak munafik. Ini orang yang tulus hati, tidak pura-pura apa adanya, tidak munafik. Ketika bertemu dengan orang senyum, ya senyum betul-betulan, tidak senyum yang dipaksa. Karena ada orang senyum yang dipaksa. Dipaksa itu. Jadi di sini kita tulus hati, tidak pura-pura, tidak munafik. Tidak tulusan hati juga membawa orang tidak lagi serius untuk beribadah kepada Tuhan. Coba kita lihat ketika tidak tulus hati. Next Bang. Terus lagi. Terus ini. Belum. Ganti di atas dulu. Tulus hati. Orang yang tidak tulus hatinya, Tuhan tegur. Lihat, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepada Tuhan. Orang yang tidak tulus hatinya, dimanapun dia berada, orang yang tidak tulus hatinya memuji dan memuliakan nama Tuhan, orang yang tidak tulus hatinya untuk melayani Tuhan, itu dikatakan adalah bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka memuliakan nama Tuhan. Diperlukan saudara-saudara bagi kita ketulusan hati, bukan kepura-puraan, bukan kemunafikan yang ada di dalam hati kita. Tulus hatilah di dalam Tuhan. Amin. Kalau saudara nggak tulus hatinya, Tuhan berkata, percuma mereka beribadah, percuma mereka melayani kalau tidak tulus hatinya. Tetapi puji Tuhan, saya lihat dari mimbar ini, para pendeta, penginjil jemaat di tempat ini adalah orang-orang yang tulus hatinya. Amin. Kita berkumpul di tempat ini
didesain acara yang begitu indah, musik yang begitu indah, pembawa acara yang begitu indah, semua saudara-saudara yang hadir malam hari ini yang begitu indah, sektor yang begitu indah, karena ada ketulusan hati. Kalau tidak tulus hati, mana terjadi acara ini? Tidak akan terjadi. Yusuf orang yang tulus hati. Kain dan Habel kakak beradik. Mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Kain mengambil persembahan yang paling baik juga. Habel juga melakukan itu, memberikan persembahan yang baik juga. Mereka pada masa itu persembahan adalah dibakar. Jikalau asapnya lurus ke atas, berarti persembahannya diterima oleh Tuhan. Tetapi kalau asapnya bengkok, sama dengan hatinya. Bengkok, berarti hatinya tidak tulus. Ternyata dua orang kakak adik ini sama-sama mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Abangnya Kain tidak tulus hati memberi kepada Tuhan, sehingga persembahannya tidak diindahkan oleh Allah. Persembahan Habel diterima oleh Allah. Pujian Habel diterima oleh Allah. Doanya diterima oleh Allah karena tulus hatinya kepada Tuhan. Kain tidak tulus, sehingga apa yang terjadi? Kain iri hati dengan adiknya, benci dengan adiknya. Benarlah firman Tuhan dalam 1 Yohanes dikatakan apa? Orang yang membenci sama dengan orang yang membunuh. Karena iri hati, karena benci, dia membunuh adiknya sendiri. Karena tidak ada tulus hati. Sampai membunuh. Kebetulan saya menjadi hamba Tuhan juga yang sering masuk penjara, di Mabang, melayani maksudnya. Sekali sebulan saya melayani di sana, dan banyak juga yang kita kenal di sana. Bahkan menjadi ketua gereja di dalam penjara itu. Ketika saya beritakan dengan ketulusan hati, inilah awalnya kehancuran saya. Inilah membawa saya sampai di tempat ini, karena saya tidak tulus hati lagi. Dan saya konseling adalah suami istri di tempat itu, sama-sama masuk, karena mereka tidak tulus hati, hanya karena perbatasan tanah. Waktu diukur, ini pakai diukur, besoknya bingung lagi, dipanggil lagi desa, kita dari situ, ini Pak, awalnya di sini, di sini, sehingga mereka sampai dibunuh. Suami istri masuk penjara. Satu hal, karena tidak tulus hati di dalam kehidupannya atas persoalan yang dialami dalam dunia. Mengenai hati juga, di dalam firman Tuhan dalam Samuel, dikata 1 Samuel 16 ayat 7, ketika Tuhan mau mengangkat raja bagi Israel, karena Saul tidak lagi tulus hatinya melayani Tuhan, tidak sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan, sudah menjadi orang yang munafik Saul ini, sehingga Tuhan akan menggantikan dia. Saul ditolak oleh Allah, sehingga Allah mencari orang yang tulus hati, hatinya yang murni untuk melayani Tuhan. Sehingga Tuhan membawa Samuel ke rumah Isai. Dimunculkanlah teman anak-anak daripada Isai. Pertama adalah Abia, yang kedua juga anak-anaknya juga dilihatnya Sema. Dikatakan ini pun tidak dipilih oleh Allah. Sampai 7 orang yang berjalan di depan Samuel, Tuhan berkata semuanya tidak ada yang dipilih oleh Allah. Isai, masih ada anakmu? Masih ada satu lagi Tuhan. Di mana? Ada mengembalikan domba. Panggil. Sebelum dia datang, kita tidak akan mengadakan perjamuan ini. Sehingga dipanggillah, namanya adalah Daud. Daud dia datang masih kemerah-merahan. Daud masih muda. Dia tidak ada tampang menjadi seorang raja dibandingkan abangnya Sema, dibandingkan abangnya Elia. Ini tidak ada tampang menjadi raja. Tetapi apa dikatakan oleh Tuhan? Inilah yang pantas, inilah yang layak menjadi raja. Sehingga Tuhan berkata bahwa janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Saya tidak tahu hati saudara malam hari ini. Apakah senang mendengarkan khotbah atau tidak? Apakah saudara-saudara senang memuji Tuhan malam hari ini?
dengan musik yang begitu indah? Saya tidak tahu. Firman Allah berkata bahwa manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati. Sehingga itulah yang diangkat oleh Tuhan menjadi Raja Israel. Saul tidak punya hati melayani Tuhan. Daud sepenuh hati melayani Tuhan. Salomo setengah hati. Saul dia hanya setengah hati, tetapi full heart adalah Daud untuk melayani Tuhan. Tuhan melihat hati, hati yang tulus, hati yang jujur di hadapan Tuhan, tidak munafik, tidak pura-pura, benar-benar hatinya tulus di hadapan Tuhan. Di dalam Roma pasal 12 ayat 9 dikatakan di situ, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Orang yang tulus hatinya, sehingga ini yang keluar di dalam kehidupannya Yusuf. Di dalam firman Tuhan yang kita baca, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Orang yang tulus hati tidak mau mencemarkan nama keluarganya. Orang yang tulus hati mencintai Tuhan tidak akan mencemarkan nama Tuhan. Orang yang tulus hati melayani tidak akan mencemarkan nama pendeta. Orang yang tulus hati melayani Tuhan di dalam satu organisasi gereja tidak akan mencemarkan nama organisasinya. Orang yang tulus hati tidak akan mencemarkan nama gereja perhimpunan Injil Baptis Indonesia. Amin. Yusuf, dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ini rahasianya orang yang tulus hati. Kalau engkau tulus hati mencintai istrimu, pasti engkau tidak akan mencemarkan nama keluarga. Anak-anak muda, engkau tulus hati mencintai orang tuamu, papa dan mamamu, engkau tidak akan mencemarkan nama baik keluarga. Amin. Tuhan yang bersabda, bukan Pak Pendeta saudara. Tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Natal itu adalah tidak mencemarkan. Itu yang dilakukan oleh Yusuf, menjadi peringatan akan kita di malam hari yang indah ini. Seberapa banyak saat ini saudara-saudara di akhir ini orang-orang tertentu, apalagi ketika kami kemarin di pengadilan negeri Kabupaten Bengkayang, Pak Pendeta katanya, banyak orang Kristen yang pikul salib cerai. Banyak orang Kristen cerai. Dan ironisnya lagi bahwa yang minta cerai itu adalah kaum ibu. Banyak cerai, banyak tercemar saat ini keluarga-keluarga, anak-anak yang menjadi korban karena ketulusan hati suami istri tidak ada lagi, sehingga pernikahannya, keluarganya berakhir di meja pengadilan. Tetapi di tempat ini tidak ada, amin. Tulus hati yang mencintai suami. Coba yang suami istri, pandang dulu istrinya masing-masing. Ada penelitian di Australia, seorang pastor peneliti seperti ini. Suami istri yang tulus hatinya makin lama akan makin mirip. Wajahnya pun bisa makin mirip. Bisa. Karakternya akan semakin mirip. Saya juga istri saya kok sendiri. Semakin itu semakin akan mirip tuh pastor itu. Saya buat di YouTube itu. Tulus hati tidak mencemarkan nama istrinya di muka umum. Karena apa? Zaman perjanjian lama bahwa seorang wanita yang hamil di luar nikah, di dalam kitab Ulangan masa Musa, orang yang seperti itu akan dirajam dengan batu. Orang yang seperti itu yang hamil di luar nikah akan dirajam dengan batu. Ini status mereka belum menikah. Begini Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa ini diam-diam Yusuf mau menceraikan? Di dalam konteks ayat firman Tuhan bahwa yang pendengarnya dulu adalah orang Yahudi. Di dalam tradisi orang Yahudi, orang yang bertunangan juga dinamakan adalah suami istri. Tetapi tidak boleh hidup layaknya suami istri.
dipisah rumahnya. Orang yang sudah mengangkat juga janji dengan Tuhan, dirayakan seperti perkawinan di Kana, itu pun dinamakan suami istri. Tetapi itulah yang tidak boleh diceraikan. Tetapi kalau statusnya masih tunangan, tradisi Israel boleh. Tetapi kalau sudah mengangkat janji, atau orang sebelah berkata sumpah, hanya maut saja yang dapat memisahkan. Maka tradisi itu mau diambil oleh Yusuf. Dia mau diam-diam menceraikan istrinya karena masih status apa? Tunangan. Tetapi orang yang sudah menikah diberkati oleh Tuhan, oleh hambanya, mengangkat janji kepada Tuhan, seperti janji nikah saudara. Ada yang ingat janji nikahnya di sini? Iya. Saya ingat, karena sering juga saya menikahkan orang. Dapat nehemia. Pada hari ini di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya, istri saya namanya, saya mengambil ekor Erna menjadi istriku yang sah dan satu-satunya. Saya akan setia kepadamu, baik dalam suka, dalam duka, waktu sakit, waktu sehat, waktu kurus, waktu gemuk. Itu gak ada. Ditutup dengan hanya maut saja yang dapat memisahkan kita. Tetapi juga jangan diduakan istrinya supaya cepat. Tapi ketika tulus hatinya, dia tidak akan mencemarkan nama baik. Amin. Istrinya, seorang istri pun yang tulus hatinya dengan suaminya tidak akan mau menggadekan atau mencemarkan nama baik suaminya. Anak-anak muda yang tulus hatinya kepada Tuhan tidak akan mau mencemarkan nama baik keluarganya. Yang ketiga, di dalam firman Tuhan di malam hari yang indah ini saudara-saudara, bahwa tindakan Yusuf ketika Yusuf dijumpai oleh malaikat itu, Yusuf, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab bayi yang ada dalam kandungannya dikandung dari Roh Kudus. Allah menjelma menjadi manusia. Jangan takut, itu dikatakan. Sama juga kepada Maria waktu dia berjumpa dengan malaikat Gabriel. Jangan takut Maria. Demikian juga kepada para gembala di padang Efrata. Jangan takut, pergilah ke Bethlehem. Semuanya dengan jangan takut. Orang-orang yang tulus hatinya, orang-orang percaya Yesus yang sungguh-sungguh, tidak takut menjalani hidup ini. Meskipun banyak tantangan, masalah, persoalan dalam hidup ini, dia tidak takut. Karena Tuhan, Allah Immanuel, tidak pernah meninggalkan kita. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah membuang engkau. Allah Immanuel menyertai saudara dan saya. Banyak orang peneliti, banyak orang berkata bahwa tahun 2003 akan terjadi resesi, akan terjadi persoalan berat. Tetapi orang-orang yang berlindung dalam nama Allah, yang tulus hatinya mengasihi Allah, tidak akan takut, sebab Allah menyertai kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yusuf, orang yang tulus hati itu taat. Di dalam firman Tuhan yang kita baca dikatakan di sini, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Orang yang tulus hati itu taat. Taat di balik pun apa? Tetap juga taat. Setelah dia bangun, dia tidak panjang berpikir lagi, karena malaikat Tuhan berbicara kepada dia. Dia taat. Dia mengambil Maria menjadi istrinya yang sah, tetapi dia tidak bersetubuh sampai Yesus lahir. Taat. Jikalau saudara-saudara tulus hatinya kepada Tuhan, engkau menjadi hamba Tuhan, menjadi jemaat yang taat kepada Tuhan. Taat akan firman-Nya, taat akan aturan, taat akan kesepakatan yang kita buat di dalam kehidupan ini. Taat. Taat satu di antara yang lain. Taat. Amin. Perkawinan di Kana, dibuat pesta yang besar, dibuat panitia yang hebat-hebat. Terus Yesus dan murid-muridnya, ibunya datang di perkawinan di Kana itu. Dan dia sudah ada juga di Singkawang ini, di GPB Kana. Kanaan kalau dia. Nanti akan ada Kana, ada Kanaan. Habis itu
pesta menjadi masalah besar. Makanan yang favorit atau minuman favorit pada waktu itu dalam satu pesta di Yahudi itu adalah minum anggur. Sehingga para pelayan-pelayan itu bingung. Tamu masih banyak. Ini kita sudah kehabisan anggur. Bagaimana ini? Bingung. Panitianya juga sudah bingung. Tetapi Yesus, Maria, apa yang dikatakannya lakukan. Habis itu berkata, kumpulkan tempayan. Dikumpulkan para kelamin. Isi air. Udah diisi air, ambil, cedok katanya. Dicedok. Bawa ke tuan pesta katanya. Apakah air ini sudah menjadi anggur? Sudahkah? Belum. Antar kata Yesus. Ini belum menjadi mujizat, belum menjadi anggur, tapi dia taat. Habis itu dikasih kepada tuan pesta. Ini Tuhan. Pas diminum, wah, ini anggur yang luar biasa. Biasanya dalam satu pesta yang bagus-bagus, yang enak-enak dahulu dihidangkan, baru yang kurang baik. Tetapi ini anggur yang baik sampai akhirnya. Terjadi mujizat karena apa? Taat. Demikian juga saudara-saudara, di tahun ini bagi kita semua, ayo tulus hati kita. Jangan mencemarkan nama baik kita, mencemarkan nama baik Tuhan, mencemarkan organisasi kita, dan taatlah akan firman Allah. Taat itu yang dicari oleh Tuhan. Demikian juga kalau kita lihat saudara-saudara, coba dibuka di dalam Keluaran 17. Di dalam Keluaran 17 di situ kita menemukan orang Israel akan berperang melawan orang Amalek. Tuhan berkata bahwa Musa akan mengangkat tangannya dengan tongkat. Jikalau tangan Musa tetap teracung di atas, kuatlah bangsa itu. Tetapi jikalau tangan Musa akan turun ke bawah, mereka akan mengalami namanya kekalahan. Malam hari ini kita lihat dulu. Silakan ketua sektor sebagai Musa maju ke depan. Pak Nehemia maju ke depan. Ini bawa kursi. Oh, di sini aja Pak. Sini aja Pak. Duduk Musa. Satu saja. Pak Mai di sampingnya. Tuhan berkata, ketika diangkat tangan Musa, mereka akan kuat. Penatlah tangan Musa, sehingga dia perlu adalah seorang yang menopang dia. Hur dan Harun mengangkatnya Tuhan. Yosua berperang. Kalau kita lihat mana yang lebih enak, apakah yang lebih nyaman Musa, Hur dan Harun, atau Yosua? Mana yang nyaman? Kalau Yosua berkata enak kalian itu hanya angkat tangan, saya ini mau mati ya. Ini juga berkata ini Hur dan Harun, kalian siksa ini satu harian belum ada lagi Rexona pada waktu itu. Tetapi tetap diangkat. Makanya saudara-saudara, kemenangan yang totalitas di dalam kehidupan ini diperlukan orang yang tulus hati. Musa tulus hatinya, Hur tulus hatinya, Harun tulus hatinya, Yosua tulus hatinya, sehingga umat Israel mengalami kemenangan yang total. Di dalam gereja juga seperti itu. Pendeta tulus hatinya, pekerja tulus hatinya, jemaat tulus hatinya. Kita akan menggapai end global for all. Di tahun 2030 akan berdiri gereja ini sebanyak 1000 gereja lokal. Amin. Kalau tulus hatinya, coba kalau nggak tulus hatinya, belum pernah. Kalau nggak tulus kan susah. Kalah kita. Terima kasih Bapak. Salam dulu. Terima kasih. Harus tulus hati kita. Sudah sekian lama hati kita tidak tulus, sehingga mungkin organisasi kita tidak berkembang. 57 tahun gereja kita baru ada gereja 252 Pak Nehemia. Usia kita. Yang saya share ada di grup Pak ya. Yang paling besar gereja saat ini memang tetap Katolik. Nomor 2 HKBP. Nomor 3 GBI. Itu sampai 20 itu ada, nanti boleh dibuka yang saya bagikan dengan saudara-saudara.
kita kapan mau gereja kita bangkit? Kita mau kapan pendeta-pendeta kita bermartabat di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat? Kita mau kapan jemaatnya yang setia kepada Tuhan? Saya juga bagikan tadi di grup, di Kuria Kristen Indonesia, itu sama dengan HKI yang ada di Sumatera. Seorang suami istri maju ke depan, memohon-mohon kepada ketua umumnya. Di sana namanya Eporus, karena mereka lagi membangun namanya adalah kantor pusat gerejanya di Siantar. Mohon-mohon dia suami istri sampai dia menangis, tolong Pak Pendeta, biar kami sekeluarga yang membangun gedung itu sebanyak 10 miliar. Jika kalau sudah tulus hatinya, apapun dipersembahkan kepada Tuhan. Yohanes Pembaptis tulus hatinya, meskipun dia menegur raja pada masa itu, taruhannya adalah lehernya. Tulus hatilah di hadapan Tuhan. Tulus hatilah di hadapan Tuhan. Hati Maria tulus sehingga dia mengandung dari Roh Kudus. Di antara biliaran wanita pada masa itu, Tuhan hanya menemukan seorang hati Maria yang tulus, yang jujur, sehingga dia dinobatkan menjadi tempat Mesias yang dikandung oleh Roh Kudus. Yusuf karena tulus hati, dia dinobatkan bahwa apa yang luar biasa diterima oleh Yusuf, berhak memberikan nama kepada bayi itu. Kamu memberi nama, yaitu adalah Yesus, penyelamat dunia. Ada hak istimewa diberikan kepada orang-orang yang tulus hatinya, kepada jemaat yang tulus hatinya, kepada pendeta yang tulus hatinya. Tuhan memberikan hak istimewa. Terimalah itu di tahun 2023, hak istimewa yang akan Tuhan berikan kepadamu. Berkat-berkat, pertolongannya, janjinya dicurahkan kepada kita semua. Amin. Itu yang Tuhan katakan dalam hidup ini. Tetapi di Natal ada orang-orang yang tidak tulus hatinya. Herodes. Ketika orang Majus yang tulus hati datang, dia singgah di istana Herodes. Dipanggil semuanya, adakah Mesias lahir raja? Ada. Di mana? Di Bethlehem katanya. Wah, dia tersinggung dia. Ini saingan saya. Ini saingan saya. Sehingga terus berkata, orang Majus ini, kau cari mereka. Kau cari bayi itu, jika kau ketemu kasih tahu saya pun akan sujud menyembahnya. Tetapi apa yang terjadi seperti tema Natal PGI, mereka pulang melalui jalan. Tapi kok surah nanti ya ke rumah ya.